Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketiga orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya. Beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyai dia, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara yang bersuruh-suruh di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, kalau demikian mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Bitania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan minggu ketiga dalam musim Advent tahun liturgi B di tahun 2020. Hari ini kita pun memberi hari Minggu gembira, Joyful Sunday, sebab kita dekat Christmas sudah. Nah, sebab itu tadi itu antiphon cakap, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice, the Lord is near. Gembiralah selalu. Rejoice in the Lord always. Gembiralah selalu dalam Tuhan. Again I say rejoice. Saya cakap satu kali lagi, gembiralah sebab Tuhan dekat. Nah, sebab itu tengok ini warna. Saya pakai baju merah jambu. Sebab Father Stanley pukul 11 baru pakai di gereja. Sebab hari ini saya boleh pakai ini. Ini lectern pun merah jambu, lilin merah jambu, satu warna tandanya gembira. Kita gembira
Sebab Christmas dekat sudah. Tapi penting daripada itu kita gembira. Sebab bila itu Mesias datang, bila Jesus Kristus datang, dia akan membawa kabar gembira untuk orang miskin. Bawa kabar gembira untuk orang miskin dan bring good news to the poor. Bind up the broken-hearted. Kasih sembuh orang luka hati. Ada lagi, dia akan umum kebebasan untuk orang dalam penjara. Dan ada lagi, dia akan umum tahun karunia Allah. Hari ini Injil memberitahu kita Sankti Johannes datang untuk sedia Kristus datang. Injil memberitahu kita ada pemimpin orang Yahudi dari Jerusalem. Mereka tanya, Johannes Pembaptis, kau Mesias gak? Dia cakap bukan. Kau Elijah gak yang Mesias belum datang, Elijah masih datang? Bukan. Kau Nabi gak? Nabi macam Musa. Nabi yang terbaik Musa. Kau Nabi Musa gak? Datang kedua kali Exodus, keluaran kedua kali? Bukan. Siapa kau? Johannes Pembaptis jawab, saya datang sedia Kristus datang. Mereka tanya lagi, kalau kau bukan Mesias, bukan Elijah, bukan Nabi macam Musa, mengapa kau baptis? Saya baptis, dia cakap, dengan air. Tapi ada satu lagi yang akan datang. Akan datang di antara kau tidak tahu, tidak kenal. Dia, saya tidak layak buka kasut dia. Penting. Siapa ini yang kita tidak kenal? Siapa yang akan datang ikut Pembaptis, Johannes Pembaptis? Siapa inilah yang Johannes Pembaptis tidak layak jadi hamba dia, tidak layak buka tali kasut dia. Ini soalan yang terpenting loh. Siapa ini Mesias? Siapa ini juru selamat? Pembacaan pertama jawab soalan terpenting ini dengan jawapan yang terpenting. Ia Kristus. Jesus Kristus. Sebab itu, kalau kau baca Sankti Lukas Injil 4, Sankti Lukas Injil 4, ayat 16 sampai 21, ayat 16 sampai 21, Kristus ambil pembacaan pertama ini memberitahu kita dia yang sudah melaksanakan ini Nabi Isaiah cakap. Sebab itu hari ini pembacaan pertama Isaiah ayat bab 61 ayat 1 dan 2 sama-sama. Sankti Lukas Injil bab 4 ayat 18 dan 19. Sebab Kristus ambil pembacaan pertama ini dari Isaiah memberitahu kita dialah yang Mesias, dialah juru selamat, dialah yang melaksanakan apa Isaiah janji. Nah sebab itu kita baca di pembacaan pertama dan kita baca di Sankti Lukas Injil bab 4 ayat 18 19 sama-sama. The Spirit of the Lord is upon me. Roh Kudus sudah di atas saya. He has anointed me. Sudah minyak saya. To bring the good news to the poor. Bawa kabar gembira untuk orang miskin. To bind up the broken hearted. Untuk menjimbu hati yang sudah luka. Proclaim
liberty to the captives, freedom to those in prison. Umumkan kabar gembira, pembebasan untuk orang penjara. Dan umumkan tahun karunia Allah. Penting, siapalah orang miskin? Orang miskin, orang tidak ada wang. Siapalah orang miskin? Orang yang tidak ada Roh Kudus. Orang yang tidak ada roh. Yang terpenting, orang miskin, orang yang 100% bergantung di Allah untuk penyelamatan dia. Kedua, siapalah orang yang luka hati. Luka hati orang fikir barangkali boyfriend atau girlfriend buang saya. Atau suami istri buang saya. Tapi luka hati itu penting daripada itu. Luka hati itu artinya orang yang belum pernah ada pengalaman cinta Allah. Mereka ada pengalaman cinta manusia saja. Mereka tidak ada pengalaman cinta Allah yang selama-lamanya. Cinta Allah yang tidak ada batas. The infinite and unconditional love of God. Cinta Allah bukan cinta manusia. Kita sudah rasa cinta manusia. Tapi banyak orang tidak ada rasa, tidak ada pengalaman cinta Allah yang selama-lamanya. Infinite. Unconditional. Tidak ada batas. Sama juga. Orang yang luka hati itu belum ada rasa atau pengalaman belas kasihan Allah, keampunan Allah, dan penyelamatan Allah yang selama-lamanya infinite dan tidak ada batas, unconditional. Ketiga, umum kebebasan untuk orang penjara. Siapa itu? Orang penjara itu bukan saja orang sekarang di penjara kita. Tapi orang penjara itu yang jadi hamba, diikat oleh iblis, oleh dosa, oleh untuk kematian. Orang yang jadi hamba dan ikat oleh wang, kuasa, nama. Orang yang jadi hamba diikat untuk duniawi. Untuk ketagihan, addiction, ketagihan ada banyak. Makan dada, main judi, seks, minum arak. Sekarang ada ketagihan, addiction baru, main video game, pornografi, banyak. Akhirnya umum kabar gembira, umum tahun karunia Allah. Ini penting. Penyelamatan, pemberian percuma. Penyelamatan, satu karunia, a favor, a blessing, a grace. Satu penyelamatan, satu pemberian percuma, karunia. Satu, boleh cakap Christmas present Allah kasih kau. Kamu sendiri tengok mah. Kristus sudah mati kasih Roh Kudus. Penyelamatan, pemberian percuma. Karunia. Pembakatan. Sendiri tengok. Kamu boleh tengok, pegang, dengar, cium, rasa. Benar. Itulah. Sebab itu, pembicaraan pertama panggil kita. Mesti kita gembira. Kristen yang sedih, Kristen yang tidak bagus. Kasih salah saksi.
Kristen yang gembira, Kristen yang benar. Sebab itu pembacaan pertama panggil kita gembira. Di hadapan kabar gembira ini, di hadapan Allah yang begini cinta, ampun, belas kasihan dan penyelamat kita. Mana boleh buat lain kecuali gembira, gembira dan gembira. Itulah pembacaan pertama. Bahagian kedua mula dari ayat 10. Suruh kita gembira. Suruh kita gembira, gembira dan gembira. Hari inilah hari Minggu gembira. Kalau Kristen tidak bagus, tidak gembira, kamu Kristen yang tidak bagus. Sebab kamu Kristen tidak ada rasa atau pengalaman kabar gembira. Tidak ada cinta, tidak rasa, ampunan, penyelamatan, belas kasihan. Ini terpenting. Terpenting. Kalau tidak, kau kasih saksi salah. Orang tengok Kristen sedih cakap, mana ada kabar gembira? Tidak ada. Sebab itu kita baca pembacaan pertama bahagian kedua. I exalt, I rejoice for love in the Lord. Saya gembira saya gembira untuk cinta dalam Allah. My soul rejoices in my God. Nyawa saya gembira dalam Allah saya. For he has clothed me with the garments of salvation. Sebab dia berbaju saya dengan baju penyelamatan. Inilah kabar gembira. Inilah kabar gembira. Itulah pembacaan pertama suruh kita gembira. I exalt, I rejoice for love in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. Dan ini gembira. Ada juga di Mazmur. Sebab itu tadi Mazmur kau jawab 3 kali. My soul rejoices in my God. Nyawa saya gembira dalam Allah saya. 3 kali kau jawab. My soul rejoices in my God. Dan hari ini Mazmur istimewa. Hari ini Mazmur bukan Mazmur. Hari ini Mazmur lagu Sankti Maria. Puji Allah. Canticle of Mary. Magnificat of Mary. Lagu Sankti Maria puji Allah. Yang asal ini lagu orang miskin yang puji Allah. Lagu orang miskin yang puji Allah. The song of praise of Mary originally was the song of praise of the poor. Hari ini kita sama-sama dengan Sankti Maria, sama-sama dengan orang miskin. Kita nyanyi ini lagu puji Allah untuk penyelamatan kita. Dan sebab itu kita gembira, gembira dan gembira. Nyanyi lagu ini puji Allah untuk penyelamatan kita. Kita gembira sebab penyelamatan kita. Kita gembira. Gembira. Apa lagu ini? My soul proclaims the greatness of God. Nyawa saya umumkan Allah yang maha tinggi. My spirit rejoices in God my Savior. Nyawa saya gembira. My spirit rejoices in God my Savior. Nyawa saya gembira dalam Allah yang juru selamat saya. For he has looked on the nothingness of his servant. For he has looked on the nothingness of his servant. Sebab dia ada tengok sungguhpun kita. Apapun dia ada. Dia sungguhpun kita hamba yang apapun dia ada. Dia tengok kita. For the Almighty has done great things for me. Sebab Allah sudah buat satu yang terpenting untuk saya. Yang terbesar untuk saya. Holy is his name. Sucilah nama dia.
Inilah lagu Sankti Maria. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the nothingness of his servant. Henceforth, all generation will call me blessed. Dari hari ini, semua generasi, semua orang mau panggil saya diberkati. Henceforth, all generations will call me blessed. For the Almighty has done great things for me. Sebab Allah buat satu besar untuk saya. Holy is his name. Sucilah nama dia. Ini tema gembira penting. Sebab hari ini, hari Minggu gembira. Sebab itu, pembacaan kedua. Pembacaan kedua mula pun panggil kita. Selalu gembira. Bukan kadang-kadang saja gembira. Selalu gembira. Kristian selalu gembira. Bukan kadang-kadang saja gembira. Pembacaan kedua mula dari inilah. Be happy at all times. Not only be happy only sometimes. Be happy at all times. Pray constantly. Selalu sembahyang. Give thanks to God for everything. Terima kasih Allah untuk semua. Kalau kita hati pandai terima kasih Allah, hati yang thankful, gratitude, kita gembira. Pembacaan kedua, akhirnya di sana Sankti Paulus sembahyang untuk orang Thessalonians. Sankti Paulus sembahyang, semoga Allah bikin orang Thessalonian baik yang sepenuh. Bikin orang Thessalonians suci. Jaga orang Thessalonian supaya mereka tidak berdosa. Jaga mereka sebab mereka tidak berdosa dalam roh, dalam jiwa, dalam badan. Sampai Kristus datang kedua kali. The second reading ends with Saint Paul praying for the Thessalonians. Saint Paul prayed that God may make the Thessalonians perfect, holy, keep them safe, blameless, spirit, soul and body until the second coming of Jesus Christ. Dan sebab itu kita pun sembahyang untuk satu sama lain. Semoga Allah bikin kita perfect, baik yang sepenuh, holy, suci. Jaga kita supaya kita tidak berdosa. Jaga kita dalam roh, nyawa dan badan sampai Kristus datang kedua kali. Lagi. Hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga. Dan musim Advent kita sedia Kristus datang di Christmas dan di akhir zaman. Dan kita sedia Kristus datang di musim Christmas dan akhir zaman oleh sembahyang, oleh buat baik, oleh jadi Santa Claus untuk orang perlu dan miskin, terutama anak-anak, kanak-kanak yang miskin dan perlu. Lagi, hari ini kita pun merayakan hari Minggu Gembira. Sebab kita sudah dekat Christmas. Sebab itu kita hari ini merayakan hari Minggu Gembira sebab kita dekat Christmas. Sebab itu semoga Allah memberkati kamu dengan gembira dan suci dalam hari Minggu Gembira ini. God bless you. Amen.